Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang motivasi belajar. Nah, siapa di sini yang pernah malas belajar? Atau mungkin pernah merasa bosan ketika mengerjakan tugas? Tenang saja ya, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita semangat belajar dan tidak mudah menyerah. Anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud motivasi belajar, mengetahui manfaatnya, mengenal macam-macam motivasi belajar, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah pembelajaran ini, kalian menjadi lebih rajin belajar dan semangat meraih cita-cita kalian. Sekarang, coba kalian perhatikan dua gambar berikut ya. Pada gambar pertama, terlihat seorang anak sedang malas belajar, bahkan tertidur di atas meja. Sedangkan pada gambar kedua, terlihat seorang anak sedang belajar dengan penuh semangat. Menurut kalian, siapakah yang lebih mudah meraih cita-citanya? Tentu saja anak yang rajin belajar. Mengapa? Karena ia memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, sebenarnya apa sih motivasi belajar itu? Nah, anak-anak, motivasi belajar adalah dorongan atau semangat yang membuat seseorang ingin melakukan kegiatan belajar agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dorongan tersebut bisa berasal dari dalam diri kita sendiri atau maupun dari orang lain. Misalnya, kalian belajar karena ingin menjadi dokter, guru, polisi, atau pengusaha sukses. Itu merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Sedangkan jika kalian belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus atau ingin membuat orang tua kita bangga, itu termasuk motivasi dari luar diri. Jadi, motivasi itu merupakan tenaga yang membuat seseorang tetap semangat belajar. Anak-anak, motivasi belajar memiliki banyak manfaat. Yang pertama, membuat kita lebih semangat ketika belajar. Yang kedua, membuat kita tidak mudah menyerah saat menghadapi pelajaran yang sulit. Yang ketiga, membantu meningkatkan prestasi di sekolah. Dan yang paling penting, motivasi belajar akan membantu kita meraih cita-cita yang kita impikan. Jadi, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga semangat belajar setiap hari. Jadi anak-anak, motivasi belajar ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Contohnya seperti belajar karena ingin menjadi sukses, ingin menjadi pintar, atau ingin meraih cita-cita. Dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya, karena ingin mendapatkan dukungan dari orang tua, guru, teman, atau karena ingin memperoleh hadiah maupun penghargaan. Kedua motivasi ini sama-sama penting ya untuk membantu kita tetap semangat belajar. Sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."
Selain itu, Rasulullah juga bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi, oleh sebab itu, kita harus selalu memiliki semangat dalam mencari ilmu agar memperoleh keberkahan di dunia maupun di akhirat ya anak-anak. Di sini ada beberapa cara agar motivasi belajar kita semakin meningkat ya. Yang pertama, tentukan cita-cita yang ingin kalian capai. Yang kedua, biasakan belajar secara rutin setiap hari. Yang ketiga, buatlah jadwal belajar agar waktu lebih teratur. Yang keempat, kurangi bermain handphone ketika waktu belajar. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang telah kita pelajari? Nah, sekarang coba perhatikan pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Yang kedua, apa saja sih manfaat motivasi belajar? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Alhamdulillah, jika kalian sudah bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, berarti kalian sudah bisa memahami materi tentang motivasi belajar ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak, karena belajar hari ini adalah langkah untuk meraih cita-cita di masa depan. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang motivasi belajar. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat menambah semangat kita untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Ingatlah bahwa keberhasilan itu tidak datang secara instan, tetapi diperoleh melalui usaha, doa, dan semangat yang tinggi. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.